Siklus bulanan yang dialami perempuan seperti haid maupun istihadah ataupun nifas memang menghalangi kaum hawa untuk bisa puasa penuh di bulan Ramadan. Namun kita perempuan tidak perlu berkecil hati karena banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan untuk meraih pahala di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu yang insya Allah meskipun dilakukan secara virtual, namun tetap semangat kita untuk mencari ilmu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas sebuah tema yang terkait dengan perempuan, bil khusus perempuan yang sudah akil balik, yaitu terkait dengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah cerdas memilih ibadah bagi wanita di bulan Ramadan. Kaum perempuan memang sudah ditakdirkan Allah mengalami haid sehingga tidak bisa beribadah di bulan Ramadan secara penuh selama 29 atau 30 hari. Dalam hadis Muadzah, ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, kenapa gerangan wanita yang haid mengqada puasa dan tidak mengqada salat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah. Akan tetapi aku bertanya. Aisyah kemudian menjawab, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib puasa, tetapi wajib mengqada puasanya. Sejak kedatangan Nabi SAW, Islam telah melakukan koreksi besar-besaran terhadap situasi haid yang awalnya kondisi ini menghina dan mengucilkan perempuan dari tempat tinggalnya menjadi kondisi yang memanusiakan perempuan. Kaum perempuan memang sudah ditakdirkan mengalami haid sehingga tidak bisa beribadah di bulan Ramadan seperti saum, sholat, tarawih maupun membaca Al-Quran. Namun harus diyakini bahwa larangan dalam menjalankan saum saat haid merupakan bentuk rahmat Allah kepada manusia, khususnya kepada kaum wanita. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah, kaum perempuan memang sudah ditakdirkan mengalami haid sehingga tidak bisa beribadah secara penuh di bulan Ramadan. Kita tidak dapat melakukan saum, sholat taraweh, membaca Al-Quran. Namun kita harus yakin bahwa larangan dalam menjalankan saum saat haid merupakan bentuk rahmat Allah kepada manusia, khususnya kepada perempuan, sebagaimana dalam firman Allah yang tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Siklus bulanan yang dialami perempuan seperti haid maupun istihadah ataupun nifas memang menghalangi kaum hawa untuk bisa puasa penuh di bulan Ramadan. Namun kita perempuan tidak perlu berkecil hati karena banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan untuk meraih pahala di bulan suci Ramadan. Ada beberapa ibadah atau amalan yang dapat kita lakukan ketika sedang berhalangan, ya. Akan tetapi kita tetap mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan saum. Adapun amalan-amalan tersebut adalah yang pertama, memberi makan orang yang berbuka. Memberi makan saat berbuka bagi orang yang berpuasa sangat dianjurkan karena balasannya sangat besar. Bahkan meski hanya memberi sebutir kurma atau seteguk air putih saja. Tapi tentu lebih utama bila dapat memberi makan yang cukup dan bisa mengenyangkan perutnya. Amalan yang kedua yang dapat kita lakukan adalah bersedekah. Perempuan haid dianjurkan untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan agar kita tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat dermawan. Dan saat beliau paling bermurah, paling dermawan adalah di bulan Ramadan, saat beliau bertemu dengan Jibril.
Adapun hikmah yang bisa kita dapat dari perbuatan tersebut adalah bagaimana kita bisa membesarkan hati kaum muslimin serta memberikan kegembiraan kepada mereka sebagai dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah, amalan ketiga yang dapat kita lakukan adalah banyak berzikir dan beristighfar. Perempuan haid tentu saja tidak dilarang untuk berzikir, terlebih di bulan Ramadan. Karena amalan ibadah apapun termasuk zikir dan istighfar, pahalanya insya Allah akan dilipat gandakan. Bacaan zikir yang kita bisa lakukan contohnya adalah membaca kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita juga bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan contoh bacaan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita sedang kondisi haid, biasanya emosi kita mudah meletup, mudah tidak terkendali dan lain sebagainya. Insya Allah dengan banyak berzikir dan beristighfar, hati kita akan menjadi lebih tenang. Amalan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh wanita yang sedang berhalangan atau sedang haid, yaitu amalan yang keempat dengan banyak berdoa. Selain zikir dan membaca istighfar, perempuan haid juga dianjurkan untuk banyak membaca doa. Adapun doa yang bisa kita lakukan, salah satunya contohnya adalah Allahumma innaka afuun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Tuhanku, sungguh Kau Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Engkau menyukai ampunan, oleh karenanya ampunilah aku. Yaitu bentuk dari permohonan kita kepada Allah agar Allah bisa memberikan ampunan kepada kita semuanya. Amalan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh wanita yang sedang haid, yaitu amalan yang kelima adalah mendengarkan orang membaca Al-Quran. Perempuan yang sedang haid memang dilarang membaca Al-Quran. Namun kita diperbolehkan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran karena selain mendapatkan pahala, insya Allah kita juga memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204, artinya dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Yang keenam adalah mencari ilmu. Perempuan yang sedang haid diperbolehkan mencari ilmu agama agar kita mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Insya Allah. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah, amalan ketujuh yang dapat kita lakukan, amalan yang terakhir, yaitu sebagai penyempurna dari amalan-amalan selama bulan Ramadan dengan menghadiri sholat Id. Terdapat satu riwayat yang bisa kita gunakan untuk menjawab hal ini. Riwayat itu adalah hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, kami diperintahkan untuk keluar ketika hari raya. Maka kami pun mengajak keluar para wanita haid, para gadis dan para wanita pinggitan. Adapun para wanita yang sedang haid, mereka menyaksikan kegiatan kaum muslimin dan khutbah mereka dan menjauh dari tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, wanita haid disyariatkan untuk menghadiri sholat Id. Hanya saja kita perlu memperhatikan, yang pertama tidak boleh berada di daerah yang digunakan untuk sholat dan tidak memutus saf sholat. Kemudian yang kedua, berada di belakang, tetapi memungkinkan bagi kita untuk mendengarkan khutbah Id. Dan yang terakhir, jika sholat Idnya dilakukan di masjid, maka kita tidak boleh masuk ke dalam masjid menurut sebagian ulama. Tetapi kita bisa mengambil posisi di belakang masjid atau di teras masjid yang memungkinkan kita untuk mendengar suara khutbah tersebut. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.